Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mayam wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya hormati, segenap para habaib, para alim, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para tuan guru, para asatid, wabil khusus yang saya cintai Al-Habib Zaki bin Ibrahim Al-Gadri yang baru saja menyampaikan tausiahnya kepada kita, dan seluruh para asatid yang hadir, baik yang ada di bawah atau di atas panggung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau semuanya Allah berikan kesehatan ruhani dan jasmani. Allah berkahi umurnya, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusan dunia akhiratnya, Allah kuatkan langkah perjuangannya. Amin ya Rabbal. Yang saya cintai, yang saya hormati, segenap keluarga besar panitia penyelenggara daripada acara tabligh akbar dan juga peringatan daripada Muharram, yaitu tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Semoga panitia yang hadir, yang ada, yang telah membantu untuk mensukseskan ini acara, dan orang-orang yang ikut andil dalam melaksanakan ini acara supaya sukses sampai selesai, semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baik balasan dunia dan akhirat. Yang saya cintai, yang saya hormati, segenap bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat, para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada ini malam Allah Subhanahu wa taala mendudukkan kita di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, sebagaimana disebutkan oleh sebagian orang saleh, inda dzikrus salihin tanzilur rahmah. Apabila disebutkan nama orang saleh, maka turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam majelis ini bukan hanya nama orang saleh, bukan hanya nama para ulama saja yang disebut, tetapi disebutkan pemimpin para ulama, pemimpin daripada orang saleh. Siapa itu? Yaitu nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika menyebut nama orang saleh saja Allah turunkan berkah, rahmat, maghfirah, ampunan. Bagaimana kalau lisan kita yang hina ini menyebut nama yang mulia Habibuna Muhammad? Pasti Allah akan berikan rahmat dan ampunannya. Amin ya Rabbal. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita diajak bersama-sama untuk menjadikan lisan kita yang penuh dengan kehinaan, penuh dengan kelalaian, penuh melupakan daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini lisan kita diajak untuk dibasahi menyebut nama Allah dan nama Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Makanya tidak ada lisan yang baik, tidak ada bibir yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling dicintai oleh Allah di alam dunia ini selain bibir yang basah karena menyebut Habibuna Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Baik buruknya lisan seseorang di dunia ini diukur banyak atau jarangnya dia bersolawat kepada Nabi Muhammad.
Kalau lisannya dibimbing untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, lisan itu akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah apa yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad itu berasal dari keinginan dan hawa nafsunya saja, tetapi apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan wahyu yang telah dibimbing dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hadis yang dibacakan oleh Nabi Muhammad, setiap hadis yang telah keluar dari lisan mulia Nabi Muhammad itu adalah wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lillahi arba'atun hurumat." Allah itu memiliki 4 kemuliaan. Man hafizahunna hafizahullahu umurad dunya wa akhiratah. Barang siapa yang menjaga 4 kemuliaan ini, maka Allah akan jaga kemuliaan akhirat dan juga dunianya. Wa man lam yahfadhunna lam yahfadillahu umurad dunya wa akhiratahu. Barang siapa yang tidak menjaga 4 kemuliaan Allah ini, tidak akan dijaga oleh Allah urusan dunia dan akhiratnya. Kalau pengen bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, Allah jaga dunianya, Allah jaga ibadahnya, Allah jaga keimanannya, Allah jaga hartanya, Allah jaga anaknya, Allah jaga istrinya, Allah jaga keluarganya, maka jaga 4 perkara, yang mana 4 perkara ini adalah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, kemuliaan Allah yang harus kita jaga, yaitu hurmatul Islam, kehormatan agama Islam. Siapa orang yang menjaga kehormatan Islam, menjaga kesucian Islam, menjaga nama baik Islam, menjaga keagungan Islam, maka Allah berjanji akan menjaga urusan dunia dan akhiratnya. Sebaliknya, kalau orang yang tidak menjaga kehormatan Islam, keagungan Islam, kemuliaan Islam, maka Allah tidak akan menjaga urusan dunia dan akhiratnya. Yang akan saya bahas, bahwasannya 4 kemuliaan yang Allah miliki ini, yang ingin saya bahas adalah kata Rasulullah, wa hurmati rahimi, yaitu kehormatan anak cucuku, kata Nabi Muhammad. Siapa orang yang menjaga kehormatan anak cucuku, menjaga keagungan anak cucuku, mengagungkan dan memuliakan anak cucuku, maka Allah berjanji akan menjaga kehormatan mereka, orang-orang yang menjaga kemuliaan dan keagungan anak cucuku. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, siapa mereka? Pertanyaan kita, siapa mereka? Anak cucu Nabi Muhammad. Siapa mereka? Keluarga Nabi besar Muhammad. Di dalam salat kita sering menyebutnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ketika turun ayat di bulan Rajab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah beserta malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman kepada Allah, sallu alaihi, bersolawatlah kamu kepada Muhammad. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nahnu na'lamu, nahnu na'rifu kaifa nusallimu alaika. Aku tahu, aku kenal bagaimana caranya Bapak mengucapkan salam kepadamu ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka ya habiballah, assalamu alayka ya Rasulullah. Kami tahu hai Nabi Muhammad cara bagaimana mengucapkan salam, walakin la na'rifu kaifa nusalli alayka ya Rasulullah. Yang kami tidak tahu ini bagaimana caranya bersolawat kepadamu. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, qulu, katakan oleh kamu semuanya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, curahkanlah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya Nabi Muhammad. Sampai di dalam hadis dikatakan, la tusalli alayya salatal batra. Jangan sekali-kali kamu solawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, solawat yang buntung, yang terputus. Maksudnya apa, Beb? Rasulullah mengatakan, kamu hanya bersolawat Allahumma salli ala Muhammad sampai di situ saja. Fastamsiku, cuman di situ saja, gak dilanjutin. Apa lanjutannya? Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sering solawat, kita sering di dalam solat kita. Bahkan itu termasuk arkanus salah, rukun salat. Solawat kepada Nabi Muhammad itu termasuk rukun salat. Orang yang tidak solawat di dalam solatnya kepada Nabi, batal dia punya solat, saudara. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, kita sering solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah, curahkanlah solawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan kepada Ali Muhammad, keluarga Muhammad. Yang dimaksud keluarga Muhammad itu siapa? Dulu di sebagian kitab disebutkan ada sebagian keluarga Bafadal. Dia ini saking bencinya sama habaib, saking bencinya sama keluarga Rasulullah, gak mau ketemu sama orang yang nasabnya keturunan dari Rasulullah. Gak mau, benci ini orang. Akhirnya saking bencinya dia kepergok sama abahnya ketika sholat baca tahiyat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata abahnya, waihak, celaka kamu. Katanya kamu benci sama keluarga Nabi, tapi kamu bersolawat di dalam sholatmu kepada keluarga Nabi. Artinya apa? Sejak itu dia, saudara-saudara, ini perempuan tidak pun mempunyai dendam dan benci sedikit pun kepada keluarga Nabi Muhammad. Pertanyaannya, siapa keluarga Nabi? Siapa orang yang sering kita sebut di dalam solat kita? Apa? At-tahiyatul mubarakatuh salawat wa ibadullah assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa keluarga Nabi Muhammad ini? Keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang di dalam darah dagingnya mengalir darah daging baginda Nabi Yuna Muhammad. Engkau cinta kepada mereka, maka engkau akan mendapatkan cinta baginda Nabi besar Muhammad. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan, urgubu Muhammadan fi ahli baitih. Perhatikanlah Nabi Muhammad. Curi perhatian Nabi Muhammad itu dengan apa? Engkau perhatian kepada keluarganya, engkau perhatian kepada anak cucunya. Kalau kita pengen diperhatikan oleh Nabi, perhatikan keluarganya. Kalau kita pengen dihormatin sama Nabi, hormatin keluarganya. Kalau kita pengen dimuliakan sama Nabi, muliakan keluarganya. Di dalam perkataan Sayyidina Abu Bakar yang lain, apa kata Sayyidina Abu Bakar? La qarabatu Rasulillah ahabbu ilayya an asila ila qarabati. Menyambung tali kerabat silaturahmi kepada anak cucu Rasulullah lebih aku cintai dibandingkan aku sendiri menyambung kekerabatan dan silaturahmi kepada keluargaku. Itu saking cintanya sahabat-sahabat di zaman dulu kepada kita punya Nabi dan keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara, siapa mereka keluarga Nabi? Keluarga Nabi itu mereka yang mendapatkan langsung pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Asy-Syura ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddatan fil qurba." Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab, "Innama yuridullah liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira." Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan
mensucikan kamu, menghilangkan kotoran di dalam diri kamu, wahai ahlul bait, dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Ketika turun ini ayat di dalam kitab Syaraful Mu'abbad li Ali Muhammad karangannya Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Ismail An-Nabhani, dijelaskan ketika turun in ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlil bait, Rasulullah langsung manggil Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dipanggil oleh Rasulullah, langsung dibentangkan rida, kisahnya, selendangnya dibentangkan, Allahumma haula'i ahlil baiti, ya Allah, ini mereka ini adalah ahlul baitku, keluargaku, cucuku, anakku. Wa tahhirhuma tathira, dan sucikan mereka dengan sesuci-sucinya. Nah, dari penjelasan ini ulama mengatakan yang dimaksud keluarga Nabi, yang dimaksud ahlu baitin Nabi, yang dimaksud kerabat Nabi, mereka yang lahir dari cucu orang yang ada di bawah kisahnya Rasulullah waktu itu, yaitu keturunan Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Siapa zaman sekarang dikenal? Yaitu para habaib, para syahid, para syarif. Mereka adalah anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis, biar kita tahu, karena banyak di zaman sekarang ini ada orang yang jenggotnya itu sampai 2 kilan, 3 kilan, jidatnya hitam. Ada nggak? Habib itu nggak ada, udah mati, dibunuh semua di zaman Sayyidina Husain di Karbala. Nggak ada Habib itu. Nah, kita bantah pernyataan mereka. Mereka itu cuma gembar-gembor di kandang, diajak diskusi, dialog, nggak pernah datang. Mereka itu jidatnya hitam kayak lutut kuda itu. Seakan-akan menunjukkan dia itu orang yang paling ahli sujud, yang paling sunnah, tapi benci sama habaib, benci sama duriyah Nabi, benci sama sunnah, benci sama maulid, benci sama tahlil. Itu ada itu, hati-hati. Hati-hati. Udah, jangan dekat-dekat sama habaib, jangan dekat-dekat sama cucu Rasulullah. Enggak ada. Cucu Rasulullah itu enggak ada di dunia, udah mati semua, udah binasa di zaman Sayyidina Husain dulu. Ngomong sama anak TK, coba ngomong sama ulama. Nah, saudara-saudara, yang ingin saya jelaskan, habaib itu sampai hari kiamat tidak akan pernah putus. Kok bisa, Beb? Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Kullu sababin wa nasabin, setiap sebab dan nasab, munqati'un yaumal qiyamati, terputus, illa sababi wa nasabi, kecuali sebab dan nasabku tidak akan pernah terputus. Itu hadis yang pertama. Ingat baik-baik, rekam, nanti dengerin di rumah biar jadi benteng bagi kita. Yang kedua, ahlu baiti an-nujum amanun la ahli sama, bintang yang ada di langit itu adalah pengaman bagi penduduk langit. Wa ahlu baiti amanun li ahlil ardi, idza dahaba ahlul bait dahaba ahlul ard. Bintang-bintang yang ada di langit itu adalah pelindung, penjaga bagi penduduk langit. Sedangkan keluargaku, anak cucuku, keturunanku, pengaman bagi penduduk bumi. Kalau sudah tidak ada ahlul bait, tidak ada keluargaku, tidak ada cucuku, maka dunia ini akan hancur atau kiamat, saudara. Tapi kalau masih ada habaib, masih ada cucu Nabi Muhammad, kemarin sempat viral itu, 15 Ramadan akan terjadi ini, iya enggak? Orang ditakut-takutin. Kalau kita punya cinta sama Nabi, ini hadis cukup. Kalau masih ada keluargaku, masih ada anak cucuku, tidak akan terjadi kiamat. Kenapa?
Karena selama itu juga masih banyak di antara keluargaku yang akan mendakwakan Islam. Masih ada keluargaku, cucuku yang akan menyampaikan syariat Islam. Kenapa? Tanda akhir zaman itu syariat Islam sudah tidak dipakai lagi. Tanda akhir zaman itu kenapa ulama sudah tidak dihargai lagi. Tanda akhir zaman itu para keluarga Nabi sudah tidak ada lagi di alam dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, para habaib, kamu cinta kepada mereka. Saya ngomong begini, saya nggak perlu dihormatin. Oh, ada sebagian orang ngomong begini, Habib ceramah begitu itu minta dihormatin. Habib ngomong begitu itu biar dicintain. Habib ngomong begitu itu supaya kita hormat. Ya saudara, saya diajarkan sama datuk saya, diajarkan oleh ayah saya, ayah ke saya, guru ke guru, sampai kepada saya punya datuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya diajarkan tidak gila pangkat, tidak gila jabatan, tidak gila hormat dari manusia, saudara. Tetapi kamu cinta kepada habaib, kamu cinta kepada cucu Nabi, mengantarkan cinta kamu kepada cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kamu benci kepada anak cucu Nabi, membuat kamu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat saudara-saudara, sebenci apapun kamu, setiap hari kamu tidak sadar bahwa kamu senantiasa mendoakan keluarga Nabi di dalam sholatmu. Makanya jangan sampai benci. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata hadis Nabi? Ala wa man mata ala bughdi ali Muhammad mata kafiron. Dengarkan baik-baik Bu, Pak. Ini pelajaran bagi kita. Ala wa man mata ala bughdi ali Muhammad, ketahuilah siapa orang yang benci, mati dalam keadaan benci kepada keluargaku, benci kepada anak keturunanku, mata kafiron, maka dia mati dalam keadaan kafir. Naudzubillahi min dzalik. Walaupun kamu ahli ibadah, walaupun kamu ahli sholat, walaupun kamu puasa setiap hari, puasa Senin Kemis, pucat bibirmu, pucat raut mukamu, kurus badanmu karena puasa, matamu menangis setiap malam takut kepada Allah, wa huwa mubghidun, tetapi mereka benci kepada keluarga Nabi Muhammad, benci kepada perjuangan para habaib, benci kepada anak cucu Rasulullah, adkhalahullahu nar, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Camkan baik-baik. Tetapi sebaliknya, kalau kamu cinta kepada habaib, hormat kepada habaib, karena menghormatin datuknya, maka kamu akan dihormatin oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis, man mata ala hubbi ali Muhammad mata syahida. Orang yang mati dalam keadaan cinta sama habaib, maka dia digolongkan mati seperti orang syahid. Amalnya sedikit, ibu bapak amalnya sedikit, puasa ya Ramadan, puasa sunnah, sholatnya biasa-biasa aja, tapi punya cinta sama habaib, maka ibu bapak yang punya cinta itu diwafatkan sebagaimana orang yang mati syahid di jalan Allah. Makanya jangan, cinta itu berat. Cinta itu jangan cuma cinta itu di mulut. Oh saya cinta habaib, oh saya cinta sama cucu Nabi, oh saya cinta sama keluarga Nabi, tapi nggak dibuktikan dengan perbuatan bohong kamu punya cinta. Jangan mengatakan cinta kalau tidak ada pengorbanan. Cinta itu perih, cinta itu sakit. Oleh karena itu satu orang ulama dulu pernah ditanya, ma huwal hub, apa itu cinta? Ulama itu berkata, cinta itu awalnya menggebu-gebu dan akhirnya terbunuh. Maksudnya apa? Orang yang sudah jatuh cinta kepada seseorang, cintanya berkobar di dalam hati dan rela hancur demi orang yang dia cintai. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul apa enggak? Lihat bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada Allah. Rela dihujat, rela dicaci, rela dilempar pakai kotoran unta,
Beliau nggak marah, kenapa? Karena mendakwahkan, menciarkan daripada agama kekasihnya, perintah kekasihnya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah jatuh cinta, setiap penderitaan tidak akan terasa apa-apa. Makanya saudara-saudara, buktikan cintamu saat ini kepada keluarga baginda Nabi besar Muhammad. Rasulullah itu dakwah capek di kota Taif. Rasulullah lempar pakai batu sampai luka pecah kepalanya Nabi Muhammad, ditampung darahnya Nabi. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa darahnya kau tampung ya Rasulullah? Aku takut ketika darahku jatuh ke tanah murka dan menghancurkan penduduk kota Taif. Aku nggak mau. Dakwah lagi Nabi Muhammad di kota Taif. Setiap jalan di kota Taif diberi pecahan kaca, ibu-ibu, bapak-bapak. Supaya apa? Melukain telapak kaki suci baginda Nabi besar Muhammad. Nabi gak peduli. Mau dihina, dicaci, difitnah, dilempar pakai kotoran onta, lagi sholat di Ka'bah. Nabi lagi sholat diberi jeroan. Usus onta itu disimpan di pundak Nabi. Nabi gak marah. Nabi begitu perjuangannya besar, rela dihujat, diusir, dibilang tukang sihir, sahirun majnun, tukang sihir gila. Gak marah Nabi Muhammad. Untuk apa Nabi Muhammad berdakwah begitu? Untuk apa Nabi Muhammad kecapean? Untuk apa Nabi Muhammad tidur dengan alaskan pohon korma? Untuk apa? Untuk kalian sebagai umat. Untuk kamu wahai anak-anak muda, supaya Islam sampai kepada kamu, supaya Al-Quran dibaca oleh kamu, supaya Allah disembah oleh kamu, supaya nama Rasulullah diingat oleh kamu, supaya kamu kenal ulama, supaya kamu kenal Islam, supaya kamu kenal perjuangan para sahabat. Sesungguhnya agama ini didapat bukan dengan doa, didapat dengan perjuangan, didapat dengan letih, didapat dengan air mata, didapat dengan darah, didapat dengan syahid di jalan Allah. Makanya saudara-saudara, anak-anak muda di zaman sekarang, saya heran. Mereka seakan-akan tidak ada semangat untuk agama. Datang ke majelis cuma untuk main-main, bukan untuk mendengarkan sejarahnya Rasulullah, bukan untuk meneladani akhlaknya Rasulullah, bukan untuk mendengarkan kisah-kisah Nabi Muhammad. Rasulullah rela berjuang untuk kamu. Rasulullah rela giginya patah di perang Uhud untuk kamu. Apa balasan kamu untuk Nabi? Apa balasan kita untuk Nabi? Nabi Muhammad rela dibunuh, pengen dibunuh, diserang oleh orang kafir. Untuk apa? Untuk kita sebagai umat. Oleh karena itu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita nggak bisa membalas jasanya Nabi Muhammad, kita nggak bisa mencintai Nabi Muhammad, nggak bisa melihat Nabi Muhammad, sekarang buktikan mumpung kamu masih hidup di dunia, cintai mereka orang-orang yang mempunyai darah kepada Nabi Muhammad. Korbankan semangatmu, korbankan perjuanganmu, korbankan waktumu untuk berjuang di bawah komando orang-orang yang mempunyai darah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa contohnya? Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Saudara-saudara, kita nggak bisa melihat Nabi, kita nggak pernah duduk dengan Nabi, kita nggak pernah ngomong dengan Nabi. Sekarang saudara-saudara, kita diberi satu imam, kita diberi satu pemimpin yang berakhlak dengan Nabi, yang berakhlak dengan akhlak Nabi, yang sifatnya sama seperti sifat Nabi, yang keberaniannya sama seperti keberanian Nabi. Walaupun kita nggak bisa berjumpa dengan Nabi, nggak bisa berjuang dengan Nabi, maka saat ini tanamkan di dalam hatimu, bersumpah kepada Allah, demi Allah, berjuang kamu anak muda untuk senantiasa berada di bawah komando Habib Rizik. Saudara-saudara, kalau kamu nggak bisa berjuang dengan Nabi, nggak bisa berperang dengan Nabi, minimal saat ini kamu berjuang bersama para habaib yang memiliki darah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kamu kepada Habib Rizik, Bu, Pak, sayang kamu kepada Habib Rizik, kepada Habib Bahar bin Ali bin Sumit, kepada seluruh habaib, maka itu menandakan kamu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan bencinya orang-orang kepada Habib Rizik menandakan kalau dia adalah orang yang munafik. Kenapa? Nabi Muhammad menjawab, aku tidak mengetahui dan tidak bisa membedakan mana orang munafik,
atau bukan, kecuali tandanya mereka yang membenci keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mau siapapun, mau ustadz yang gak suka sama habaib, mau kiai, apalagi pejabat yang gak punya ilmu, yang gak pernah mondok, yang taunya cuma korupsi uang rakyat, yang taunya cuma makan duit rakyat, kiai, ulama, ustadz yang gak hormat sama habaib, yang gak cinta sama habaib, yang gak sayang sama habaib, itu orang termasuk tanda-tanda orang yang munafik. Apalagi para pejah, apalagi para pejah, apalagi para pejah. Banyak gak pejabat sekarang yang kriminalisasi para ulama? Banyak gak? Banyak gak? Jawab yang kompak, banyak tidak? Yang nangkep habaib ada gak? Ada gak? Ada gak? Ada gak? Berarti itu orang munah, orang munah, orang munah. Kalau ada pejabat benci sama ulama, benci sama habaib, orang apa? Orang apa? Orang apa? Orang apa? Kalau ada RT benci sama habaib, orang apa? Orang apa? Yang ngomong saya apa Nabi? Yang ngomong saya apa Nabi? Kata Nabi, tanda orang munafik itu diantaranya benci sama habaib. Siapapun orangnya Pak, Bu, walaupun ilmunya banyak, hafal kitab, Quran sama tafsirnya, benci sama habaib, itu termasuk orang, termasuk orang, termasuk orang, termasuk orang. Kau jawab yang kompak, termasuk orang, termasuk orang. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, mumpung kamu masih hidup, Allah kasih kemuliaan, belajar kamu sama ulama, belajar kamu sama habaib, belajar kamu dengan orang soleh. Karena ini akhir zaman, yang mana ulama kita banyak ditangkap. Ini kembali kepada zaman dahulu, akan kembali pada zaman dahulu 1496, zaman-zaman di mana PKI membasmi para ulama dan habaib. Ini sekarang sudah bisa keciuman baunya. PKI jangan dianggap tidak ada, saudara. Mereka bermain dari dalam, mereka menggerakkan orang-orang pejabat, menggerakkan preman-preman bayaran untuk membunuh dan menangkap habaib. Betul? 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 Dulu PKI suka nangkep ulama, dulu PKI suka nyembeli lehernya ulama, suka bunuh habaib. Sekarang mereka tangkap ulama habaib satu persatu. Habib Rizik diusir. Kalau bukan karena keinginan PKI nggak bakal bisa itu. Habib Bahar ditangkap. Kenapa? Dua orang ini sangat berpengaruh di Indonesia. Dua orang ini yang bisa menggerakkan massa di Indonesia, dan dua orang ini yang bisa membuat Indonesia jihad, saudara-saudara. Sehingga mereka nggak mau Indonesia ini ada dua orang ini. Sampai difitnah macam-macam, difitnah anti Pancasila, difitnah radikal. Ingat anak muda zaman sekarang, kamu belajar cari orang-orang tua, ngaji yang benar, belajar silat, belajar ilmu kebal lu. Setuju? Belajar ilmu kebal lu. Kenapa Beb? Kan belum perang Beb. Antisipasi. Sedia payung sebelum, sedia payung sebelum, sedia payung sebelum. Kita nggak diajarkan cari musuh, betul? Kita nggak diajarkan benci sama orang lain, betul? Kita nggak diajarkan untuk berontak, betul? Tapi kalau mereka yang main duluan, pejabat yang sudah mulai nangkep ulama, mereka suruh para laskar-laskar preman-preman bayaran untuk tangkap ulama, untuk habisin ulama. Mereka sudah khianat sama ulama, sudah penjarakan ulama. Maka kita umat Islam bersumpah kepada Allah, demi Allah, kami pemuda Islam tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah. Kita tidak diajarkan anarkis, betul? Kita tidak diajarkan berontak, betul? Tapi kalau mereka yang nyerang duluan, lawan atau jangan? Mereka duluan yang nembak kita, lawan atau jangan? Mereka duluan yang bakar, lawan apa jangan? Mereka dulu yang kurang ajar sama ulama, lawan apa jangan?
Berani lu? Berani lu? Jawab yang kompak, berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Musuhnya banyak. Berani? PKI banyak. PKI punya senjata. Berani? Berani? PKI punya senjata. Berani? Berani? PKI-nya pakai senjata api. Berani? Berani lu? Berani? Pakai golok PKI-nya. Pakai preman bayaran. Berani? Pakai preman bayaran. Tatoan. Rambut gondrong. Tatoan. Apa namanya? Pakai anting. Berani? Premannya tinggi gede. Berani? Premannya ribuan. Berani masih? Masih berani jaga ulama? Masih siap jaga ulama? Masih mau lindungin habaib? Betul? Yakin? Takbir! 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 Makanya saudara, kita minta semoga Habib Rizik cepat pulang ke Indonesia. Amin. Amin. Mudah-mudahan Habib Bahar cepat keluar dari lapas. Biar mereka kebakaran jenggot semua. Betul? Betul? Andai kata, andai kata Habib Rizik pulang, saudara. Sampainya di bandara dihadang sama preman atau aparat. Orang sini kira-kira siap nggak belain habaib? Jawab yang kompak, siap nggak belain Habib Rizik? Betul? Siap jaga Habib Rizik? Siap jaga Habib Rizik? Aparatnya banyak. Berani? Berani? Ada water cannon lagi. Disemprot lu nanti. Ditembak lu. Pakai gas air mata. Berani? Tetap mau datang ke sana? Tetap jaga Habib Rizik? Siap hancur untuk habaib? Siap binasa untuk habaib? Allahu Akbar. Oleh karena itu anak-anak muda, saatnya sekarang kamu bangun. Bangun untuk apa? Bangun untuk ulama kamu. Bangun untuk pesantren kamu. Bangun untuk agama kamu. Jangan sering nongkrong. Jangan sering mabuk. Jangan sering keluyuran. Jaga ulama. Bentengin ulama. Karena sekarang PKI sudah merajalela. Oleh karena itu, kalau PKI sudah berani maju satu langkah menghina habaib, menghina ulama, maka sampaikan kepada pengmusuh ulama, kepada musuh habaib, kami pemuda-pemuda Islam akan maju 1000 langkah membela ulama. Saudara-saudara, siap jaga ulama, siap jaga ulama. Takbir. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita yang hadir pada malam hari ini, Allah jadikan kita hamba-hamba yang cinta sama ulama, cinta sama habaib, cinta dengan majelis ilmu, cinta dengan orang saleh. Dan semoga kita yang hadir, Allah kabulkan segala hajat kita. Dan kita minta dengan kemuliaan bulan Muharram, dengan kemuliaan maulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab Allah jaga dari kaum zalimin, Allah jaga dari orang yang zalim, Allah jaga dari orang-orang kafir, Allah jaga dari pengkhianat-pengkhianat bangsa. Dan kita minta semoga Habib Bahar bin Ali bin Smith dimenangkan sidangnya, beliau cepat keluar dari lapas. Amin Allahumma. Dan semoga Allah jaga ulama, kiai, habaib kita, Allah jaga mereka, Allah sehatkan mereka, Allah kuatkan perjuangan mereka. Dan semoga Allah jaga negara kita tercinta Indonesia Raya. Dan semoga negara kita dijaga dari penjajahan asing dan asing. Dan semoga kita yang hadir, anak-anak majelis ilmu, Allah jadikan anak-anak orang yang saleh, yang salehah, anak-anak yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan terakhir, semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diwafatkan dengan keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebelum ditutup dengan doa, saya umumkan
ada apa namanya bantuan air dari Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumit. Ini air dari pondok beliau, air Tajul Alawiyin. Udah dibacain rotib, udah dibacain hizib, udah dibacain macam-macam sholawat, bacain burdah, dibacain hadrah basaudan, dibacaan rotib luar biasa. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa may yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah sesuatu pinjaman, artinya bukan Allah butuh pinjaman, tapi barang siapa, kata ulama, yang bersedekah di jalan Allah, membantu saudaranya karena Allah, maka Allah akan ganti apa yang dia keluarkan itu dengan sesuatu yang lebih banyak dan lebih baik. Mau? 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 Ini air, niatkan untuk bantu Habib Bahar, untuk meringankan daripada mungkin keperluan beliau untuk pondok. Ibu bantu, bapak bantu, anak-anak muda bantu. Harganya 10.000, Allah akan mudahkan urusan dunia akhiratnya nanti. Amin. Mau beli? Mau beli enggak? Mau beli? Kalau enggak beli enggak cinta sama habaib. Beli enggak? Bu. Ini banyak ibu-ibu apa yang anak-anak ini nih, PW nih. Banyak ibu-ibu apa yang muda yang hadir nih? Yang muda. Malam apa sekarang? Oh, malam Selasa, kirain malam Jumat. Jangan ketawa lu bocah. Lu gak ngerti apa-apaan. Betul? Betul? Sebelum kita sambil nanti sholawatan, saya ngasih pertanyaan boleh? Boleh nggak? Tapi jawabnya yang kenceng. Contoh, jawab yang kenceng ya. Jawabnya apa? Cakep. Jawabnya apa? Kurang kompak. Jawabnya apa? Jawabnya apa? Yang di pojok diam. Jawabnya apa? Jawabnya apa? Jawabnya apa? Jalan-jalan ke Jakarta. Contoh doang. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Kurang kompak. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Nah begitu. Saya kasih pertanyaan. Boleh nggak? Boleh nggak? Jawab yang kencang. Boleh nggak? Saya mau tanya, LDR apa yang menyakitkan? Ayo jawab. Ada yang tahu? Ada yang tahu? LDR apa yang menyakitkan? Tahu? Tahu nggak? Mau tahu? Kita di majelis, dia dipelukan sama mantan. Sakit nggak? Sakit nggak? Takbir! Takbir! Tapi jangan baca. Jangan baca. Cinta nggak sama Nabi? Sayang nggak sama Nabi? Cinta sama Nabi? Betul? 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 Cinta sama Nabi? Rela mengorbankan sesuatu untuk Nabi? Jawab yang kompak. Rela mengorbankan sesuatu untuk Nabi? Takbir! Saya mau tanya sama yang perempuan. Rela mengorbankan sesuatu untuk Nabi kan? Cinta sama Nabi kan? Punya pacar nggak? Jawab yang jujur. Kalau bohong berarti bohong sama Nabi. Punya nggak? Punya nggak? Yang ngomong nggak punya semoga jomblo sampai mati. Yang ngomong nggak punya pacar semoga jomblo sampai mati. Ada yang punya nggak? Yang muda ada nggak yang punya pacar? Ada? Ada?
Cinta sama Nabi. Mulai saat ini putuskan pacarmu karena Nabi. Setuju? Setuju? Takbir. Takbir. Nanti datang ke majelis WA. Ayang lagi di mana? Manggil ayang, iye. Cacing pasir. Kadang bukan manggil sayang, Abi Umi. Abi Umi. Anak aja kagak. Kadang manggil apa? Kakanda, Adinda. Iya. Ada. Kadang disimpan di WA, my love. Ada nggak yang begitu? Kacau tidak? Kacau tidak? Ditanya nih, lu kenalan sama si cewek udah berapa lama? 2 tahun, Beb. Terus lu dapat apa? Gak ada, Beb. Yang gue dapat cuma diduain doang. Ada nggak yang begitu? Laki-laki, lu jangan percaya sama perempuan. Jangan percaya sama. Kenapa? Laki-laki dengerin. Perempuan itu kalau udah cinta jahat. Kalau udah cinta, kok tahu, Bib? Pengalaman. Betul. Bagaimana contoh kalau perempuan itu jahat sama laki-laki kalau udah cinta? Contoh. Ini perempuan ini cinta sama satu orang laki-laki. Perempuan bilang, kalau gua nggak bisa dapetin itu orang, itu cowok, dan lebih baik aku bunuh atau aku penjarakan dia. Kalau aku nggak bisa dapat dia, wanita yang manapun nggak boleh dapat dia. Contoh saya, Pak, Siti Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Hati-hati cinta perempuan ini. Siti Zulaikha memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau aku nggak bisa menikahi si Yusuf, perempuan manapun nggak boleh nikah dengan Yusuf. Hati-hati perempuan. Yang perempuan juga begitu. Jangan tertipu dengan laki-laki. Kok begitu, Beb? Laki-laki itu banyak PHP. Banyak. Tapi jangan salahin juga, perempuannya baper. Cuman ditanya begini doang, udah makan belum? Langsung yang perempuan, gue ditanyain sama dia, baper lu. Nah, hati-hati ya. Pokoknya perempuan tadi yang punya pacar putusin malam ini. Setuju? Siap? Kalau nggak putusin, saya doain jomblo lu sampai mati. Tapi kalau diputusin, saya doain dapat suami yang soleh, suami yang baik. Tapi syaratnya putusin. Yang laki-laki saya mau tanya, punya pacar nggak? Nggak, muka lo nggak laku. Gimana perempuan mau suka? Bangun tidur aja nggak gosok gigi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sambil jalanin itu air, kita sholawatan. Setuju? Prajurit.